Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Karimun hafizakumullah. Malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menambah amal baik kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di tahun baru, yaitu tanggal 2 Muharram tahun 1437 Hijriyah. Kalau Hijriyah masuk tanggalnya itu Maghrib. Kalau Syamsiyah atau Masihi masuk tanggalnya itu tengah malam. Jadi sekarang kita masuk tanggal yang kedua. Bulan Muharram adalah bulan termasuk bulan yang punya suatu keistimewaan. Bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilahnya mengutamakan bulan Muharram ini dari bulan-bulan yang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara amal-amalan yang sebaiknya kita lakukan di bulan Muharram ini, kita mengambil sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Sebagus-bagus puasa setelah bulan suci Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Tidak ada puasa sunat yang lebih utama daripada bulan Muharram setelah puasa fardu di bulan suci Ramadan. Jadi nanti khususnya kalau di bulan Muharram ya 10 hari pertama. Yang paling khusus lagi tanggal 9, 10 Tasu'a dan Asyura. Yang lebih khusus lagi tanggal 10-nya yaitu bulan hari Asyura. Kalau kita berbicara masalah tahun baru Islam, sekarang 1437 Hijrah. Itu dulu sebetulnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghitungan tahun itu belum ada. Belum ada, Pak. Jadi adanya Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, Amalfil. Setelah itu 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun dan seterusnya. Tidak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang tahun 1437 Hijrah. Jadi untuk tahun baru itu sebetulnya pertama yang melakukan penghitungan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah wafat diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masih belum ada tahun, Pak. Belum ada tahun. Pokoknya bulannya sudah ada. Muharramnya sudah ada ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsaniyah, Rabiul Tsani,
Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, semuanya sudah ada. Tahunnya belum ada. Jadi kalau orang-orang dulu sebelum ada penghitungan mereka mengatakan umpamanya contoh pokoknya pernikahannya kemarin si fulan dengan fulanah pada bulan Rajab tahun kelima setelah tahun gajah, begitu. Tidak ada tahun 1, 2, dan 3. Akhirnya kenapa terjadi? Kita harus berbicara dulu tentang tahun baru Islam biar kita tahu. Tahun baru Islam. Terus apa yang menyebabkan kok terjadi hitungan? Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini kan Islam sudah mulai berkembang. Sudah ada waktu itu semacam surat menyurat, ya, surat menyurat. Orang Surabaya mesti dikasih tanggal, kasih bulan. Kalau dulu masih pakai kertas, pakai apa, mungkin pakai kulit. Kalau sekarang udah pakai email, pakai segala macam lain. Jadi ketika Sayyidina Umar tuh menulis surat, dia contoh umpamanya tanggal 2 Muharram. Stempel dia kayak zaman Rasulullah kan pakai cincin khatam. Itu kan untuk cincinnya Rasulullah itu sebenarnya cincin stempel. Kalau ngirim surat di stempel itu tulisnya 2 Muharram. Diberikan ke istilahnya luar negeri lah kalau bahasanya sekarang ini. Dikirimkan surat itu ke luar negeri. Akhirnya dikirimkan. Pada suatu ketika Sayyidina Umar mengirim surat, dibalas dari sana dikatakan, surat dari engkau kenapa kok nggak ada tahunnya? Tahun berapa ini? Ya Muharram, tapi Muharram kapan? Muharram yang kemarin? Apa kemarinnya lagi? Apa kemarinnya lagi? Apa Muharram yang akan datang? Nah, kita tak tahu. Di sini cuma Muharram aja. Macam mana saya tahu? Iya kalau dia dibuka langsung sekarang. Kalaulah surat itu dokumentasi ditumpuk 3 tahun 4 tahun ini dulu kaisar ini ngirim surat, Sayyidina Umar ngirim surat ke kaisar ini ditumpuk, dilihat bulan Muharram. Tahun berapa ya? Tak ada tahun dia. Setelah terjadi yang demikian, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dia musyawarah dengan para sahabat, ini gimana? Kita harus kaum muslimin menetapkan tahun. Kita harus punya standar tahun. Jangan pula ikut-ikut standar tahunnya orang-orang kafir Masihi. Tinggal bermusyawarah. Ketika bermusyawarah akhirnya yang jadikan yang dimusyawarahkan diantaranya. Sekarang kita ingin menetapkan tahun 1 Islam. Nah, tahun 1 Islam ini kita ambil dari mana? Apakah dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, otomatis 40 tahun setelah beliau lahir? Ataukah dari hijrah di Madinah? Musyawarah. Ada yang menguatkan mulai Rasulullah lahirlah. Karena kita lihat tahun Masehi itu berangkat dari mana? Berangkat dari lahirnya Nabi Isa. Jadi kebanyakan tahun-tahun itu mesti berangkat. Tapi akhirnya dihitung musyawarah dan mengatakan mulai bi'tsahnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah. Tetapi pendapat yang terkuat dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ke Madinah, disitulah istilahnya kalau bisa kita sebutkan zaman sekarang, disitulah hari kemerdekaannya orang Islam. Ketika Islam di Mekah ini dimusuhi, Pak, dimusuhi, dicaci maki, diperangi, istilahnya masih dijajah. Dia tidak punya istilahnya status negara yang merdeka istilahnya. Tetapi ketika hijrah di Madinah langsung disambut oleh orang Madinah, disitulah langsung terjadi suatu pemerintahan Islam yang diakui oleh dunia pada waktu itu. Akhirnya para sahabat mufakat, sudah kalau begitu
kita mulai hitungan tahun satu Islam. Nah, tahun satu Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya akhirnya ketika tahun gajah itu berarti tahun berapa hijrah? Berarti 13 tahun sebelum hijrah. Ini kalau kita hitung dengan hijriah. Semacam seperti tahun Masehi, ada 200 tahun sebelum Masehi. Maksudnya 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah, disinilah pertama Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan, udah kalau gitu kita tetapkan tahun satu Islam adalah tahun di mana Rasulullah SAW dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ini bukan pas Muharram, tidak. Begitu Rasulullah, bukan hitungannya ini bukan pas Rasulullah sampai di Madinah berarti tanggal 1 bulan 1 tahun 1, tidak. Ya, tidak. Nah, jadi yang diambil hijrahnya itu hanya tahunnya saja, tetapi bulannya dan tanggalnya tetap ikut seperti perputaran biasa. Karena Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya ini ada sebelum tahun 1 Hijrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah pada bulan apa? Pada bulan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya itu adalah pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Jadi di sini juga kita akan membahas kisah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hijrah. Bagaimana beliau itu hijrah? Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bicarakan di sini karena berhubungan langsung dengan tahun baru. Cuma yaitu hijrahnya Rasulullah itu ketika sampai di Madinah bukan berarti tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal sampainya di Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat perintah untuk hijrah itu tepatnya pada bulan Safar. Dia mendapat perintah, kemudian Rasulullah SAW. Jadi kisahnya pada waktu itu kita berbicara masalah sejarah biar kita tahu. Rasulullah SAW ketika dan para sahabat mendapat tekanan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin di Mekah, akhirnya sangat tertekan sekali. Bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuh, betul-betul diancam untuk dibunuh oleh Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah mendapat perintah untuk hijrah. Malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah itu, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali. Jadi umpamanya malam ini Rasulullah ini mau hijrah, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kata Rasulullah, engkau tidurlah di tempat di tempat katil yang biasa saya tidur, di kasur yang biasa saya tidur. Kau tidurlah di situ, kau selimuti tubuhmu. Rasulullah ini memang niat mau keluar malam ini, kan mengendap-endap. Akhirnya menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh oleh Rasulullah mengikut saja, karena Rasulullah memang diancam betul sama orang-orang kafir, pokoknya mau dibunuh di rumahnya, mau dikejar, mau dibunuh. Akhirnya malam itu ya sekitar jam-jam begini, Sayyidina Rasulullah dia sudah siap-siap menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya malam itu. Otomatis setelah Isya, Sayyidina Ali istilahnya tidur di tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masih di situ,
Tetapi Rasulullah tidak, apa istilahnya, seperti biasanya tidur di tempatnya. Ketika itu pemuda-pemuda kaum Quraisy memang sedang mencari-cari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengintip dari luar, dilihat, ya kan rumahnya Rasulullah kan nggak kayak rumah kita, ya Pak. Rumah kita ini susah, tembok semua, belum pagarnya besar tinggi lagi. Nggak bisa, mau gimana, tak bisa kelihatan kecuali pakai CCTV baru bisa. Zamannya Rasulullah rumah cuma begitu saja. Jadi dilihat dari luar, orang-orang kafir Quraisy, para pemudanya mengintai ke dalam, dilihat, oh di situ kan masih ada orangnya, Rasulullah masih ada di tempat tidurnya. Padahal yang di situ siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya yang mengintai tadi pulang ke tempat menuju ke teman-temannya, ke pemimpin kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tengah malam dia keluar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah ini mengendai 2 unta. Dan unta ini memang sudah disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai awal. Jadi ini ada dia menyiapkan 2 ekor unta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dititipkan di orang untuk memelihara unta ini, memang dipersiapkan untuk hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghilangkan jejak Rasulullah, maka ketika dilihat di tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada orang-orang kafir ini menganggap ini berarti Rasulullah masih ada. Tenang kita, nanti malam kita gerebek. Dia menuju ke teman-temannya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, terus siap-siap dia keluar dari rumah dari belakang, tidak dari depan. Keluar rumah dari belakang, jadi mengendari 2 ekor unta tengah malam, tetapi sebelum penggerebekan Rasulullah keluar dulu dengan Sayyidina Umar. Menuju kemana? Menuju ke Gua Thur. Jadi kalau orang-orang yang haji, orang yang umroh itu tahu, mungkin ada yang ke sana tahulah di mana Gua Thur itu jauhnya seperti apa. Padahal di zaman Rasulullah seperti apa, di zaman sekarang ini mudah. Di zaman sekarang dari Mekah, dari Ka'bahnya kita bisa naik bis terus, nanti ada agak naik ke atas, baru kita bisa jalan, baru kita jalan. Itu saja masih jauh, jalannya berbatu-batu. Lebih jauh dari Gua Hira, cuma tidak lebih tinggi. Gua Hira ini lebih tinggi, tapi tidak sejauh Gua Thur. Gua Thur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Memang Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menemaninya. Ini masih akhir bulan Safar. Posisi Rasulullah keluar ini masih di akhir bulan Safar, 3 hari terakhir sebelum bulan Safar. 3 hari atau 2 hari. Akhirnya malam-malam keluar menuju ke Gua Thur, menaiki onta ke sana. Menaiki onta ke sana karena kalau berjalan terlalu jauh, jadi menaiki onta. Onta tidak bisa sampai di atas, ya, diantar. Rasulullah itu diantar. Keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya diketahui oleh 4 orang saja. Pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kedua Sayyidah Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, terus yang satu lagi namanya Abdullah, ini seorang pembantunya. Ada Amir namanya Amir, pembantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang lain tidak ada yang tahu, cuma mereka berempat ditambah 1 pembantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tadi pengembala kambingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Malam-malam keluar menuju ke Gua Thur. Setelah Rasulullah keluar dari kota, jauh dari rumahnya Rasulullah, tengah-tengah malam orang-orang kafir datang, pemuda-pemuda menggerebek rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digerebek, didobrak, mau dibunuh. Ternyata setelah dibuka, ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Jadi mereka tertipu. Sayyidina Ali ditanya ya tak mau ngaku, di mana posisinya tidak mau ngaku. Saya suruh, cuma dia sekedar disuruh menggantikan tempat tidurnya. Sayyidina Ali alhamdulillah selamat, tidak sampai dibunuh. Kalau orang tidak nyalinya besar, ya tidak akan mau.